Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang, jujur aja, sering banget bikin kita garuk-garuk kepala atau bahkan bikin keringat dingin pas momen bagi rapor tiba. Entah Anda ini seorang guru yang lagi pusing nyusun kurikulum, mahasiswa keguruan, dosen, atau mungkin orang tua yang peduli banget sama pendidikan anak, sesi ini benar-benar dirancang khusus buat Anda. Kita akan sama-sama membedah gimana sih cara membaca rapor dan skor tes standar itu. Pernah nggak sih Anda natap selembar rapor, terus ngelihat angka 85 nangkring di sana, dan berhenti sejenak mikir, tunggu dulu, ini arti sebenarnya apa ya? Maksudnya, apakah anak ini udah menguasai 85% dari seluruh materi, atau dia cuma sekedar lebih pintar dari 85% teman-teman di kelasnya? Nah loh, bingung kan? Tanpa konteks yang jelas, sebuah angka itu ya cuma angka aja, nggak bisa ngomong apa-apa. Seorang pakar evaluasi pendidikan bernama W. James Popham pernah bilang, dan ini menarik banget ya, kalau kita ini sekarang lagi hidup di masa yang menarik. Kenapa? Karena lanskap penilaian itu lagi berubah cepat banget. Mulai dari kurikulum yang ganti-ganti sampai munculnya tes-tes standar model baru. Semuanya terjadi di depan mata kita. Makanya, kemampuan kita buat ngurai dan bener-bener paham makna di balik skor-skor ini jadi jauh lebih krusial dari sebelumnya. Tenang aja, saya bakal nemenin Anda memecahkan kode-kode akademik ini. Di sesi kali ini ada 5 hal yang bakal kita bahas. Pertama, misteri di balik angka. Kedua, membedah skor tes standar. Ketiga, sintesis pakar evaluasi pendidikan. Keempat, langkah praktis untuk kita. Dan terakhir, kesimpulan paling penting. Yuk, langsung aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Misteri di balik angka. Kenapa sih sebuah angka tunggal itu bisa bikin kita bingung setengah mati? Coba bayangin deh, ada seorang siswa ikut tes mengeja, terus dia pulang bawa skor 45. Asumsinya tiap ejaan yang benar dapat 1 poin ya. Pertanyaannya, 45 ini nilai yang brilian atau malah gawat banget? Pakar pengukuran pendidikan Anthony Nitko dan Susan Brookhart ngasih tahu kita satu realitas sederhana. Kalau kita nggak tahu total kata yang diujikan itu berapa, atau seberapa susah kata-katanya, misalnya apakah itu kata sehari-hari atau istilah sains yang ribet banget, kita benar-benar nggak bisa menilai kinerja siswa itu secara adil. Sama sekali nggak bisa. Jadi faktanya gini, sebuah skor mentah atau raw score itu benar-benar nggak ada artinya tanpa kerangka referensi. Buat bisa memaknai angka 45 tadi, kita butuh banget sebuah kerangka kerja sebagai jangkar pemahaman kita. Kita butuh konteks supaya angka itu bisa bercerita tentang pencapaian yang sebenarnya. Lanjut ke bagian kedua, membedah skor tes standar. Di sini, kita bakal memecah jargon-jargon yang sering banget bikin pusing di laporan akademik. Nah, secara umum, sekolah atau institusi pendidikan itu pakai 2 kerangka utama buat ngasih makna ke sebuah nilai. Yang pertama namanya penilaian acuan norma atau norm reference. Ini tuh ibarat balapan lari ya, kita murni ngebandingin satu siswa dengan kelompok siswa lainnya. Siapa yang lebih cepat, siapa yang di depan. Tapi di sisi lain ada yang namanya penilaian acuan patokan atau criterion reference. Kalau yang ini kita nggak peduli posisi dia dibanding teman-temannya. Kita murni ngukur apakah siswa ini udah mencapai target atau sasaran belajarnya, udah paham belum materinya. Jadi kelihatan ya bedanya, yang satu cuma ngeranking, yang satu ngukur penguasaan materi yang sebenarnya. Biar lebih kebayang, mari kita bawa konsep tadi ke istilah sehari-hari yang sering banget muncul. Anda pasti sering kan dengar kata persentil? Nah, ini nih salah paham yang paling sering kejadian. Dengerin ya, kalau anak Anda ada di persentil ke-80, itu bukan berarti dia berhasil ngejawab 80% soal dengan benar. Enggak, bukan gitu maksudnya. Itu artinya skor dia lebih tinggi dari 80% siswa lain di kelompok ujian tersebut. Jadi ini murni soal peringkat komparatif aja, membandingkan dia dengan populasinya. Ada lagi nih istilah yang lumayan sering nongol, STA9 atau Standard 9. Ini tuh alat ukur lain dari si acuan norma tadi, yang ngebagi rentang skor ke dalam 9 kelompok besar. Angka 1 itu terendah, 9 tertinggi. Terus rata-ratanya di mana? Ya, tepat di angka 5. Ini tuh cara cepat dan super praktis aja buat ngelihat posisi siswa secara garis besar, tanpa kita harus pusingin selisih skor yang cuma beda 1 atau 2 poin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, sintesis pakar evaluasi pendidikan. Kita bakal gabungin nih insight-insight kelas berat dari para ahlinya. Kita mulai dari James Popham. Beliau ini tegas banget bilang kalau penilaian yang baik itu bukanlah vonis akhir pas semesteran kelar. Malah sebaliknya, penilaian itu harusnya formatif. Anggap aja kayak GPS gitu loh.
Pas kita lagi nyetir dan salah jalan, GPS kan langsung ngarahin rute baru ya kan? Nah, penilaian formatif juga gitu. Dipakai aktif pas proses belajar lagi jalan, buat perbaikin cara guru ngajar dan cara siswa belajar. Skor itu fungsinya jadi alat bantu navigasi menuju pemahaman, bukan cuma stempel lulus atau nggak lulus. Lanjut ke James Macmillan. Dia punya konsep yang penting banget namanya penyelarasan atau alignment. Kedengarannya sepele ya, tapi sering banget kelewat. Prinsipnya gini, tes yang baik itu nggak boleh melenceng dari apa yang diajarin di kelas. Harus bener-bener klop antara tingkat kesulitan kognitif, kedalaman materi, dan keterampilan yang diuji dengan apa yang dipraktekin sehari-hari. Sebuah tes itu baru bisa dibilang adil kalau dia sejalan sama proses belajarnya. Logis banget kan? Terus ada peringatan keras nih dari Nitko dan Brookhart. Mereka bilang, tolong jangan pernah pakai satu skor tes tunggal buat ngevaluasi keseluruhan kemampuan anak. Buat ngelihat gambaran utuhnya, kita butuh banyak cara. Harus lihat portofolionya, gimana dia di kelas sehari-hari, proyek kolaborasinya gimana, atau dari wawancara langsung. Anak-anak kita itu terlalu kompleks, terlalu multidimensi, kalau cuma dirangkum dalam satu angka doang. Nah, dari sini kelihatan jelas banget kan, kenapa sistem nilai lama kita itu terbatas banget. Nilai huruf kayak A, B, atau C itu ya cuma ngasih gambaran samar-samar aja, kita nggak tahu detailnya. Beda cerita kalau kita pakai rubrik berbasis standar. Rubrik ini bisa merinci dengan sangat transparan, di mana letak kekuatan si anak dan di bagian mana dia masih kurang. Kita benar-benar butuh laporan yang bisa ceritain proses perjalanannya, bukan cuma sekedar ngasih cap nilai buta di akhir semester. Sekarang pertanyaannya, gimana cara nerapinnya? Kita masuk ke bagian keempat, langkah praktis untuk kita. Terinspirasi dari konsep parent talk-nya Pop Home, ini ada 3 langkah super praktis buat para guru supaya orang tua nggak puyeng denger jargon pendidikan. Langkah pertama, jelaskan target belajarnya secara clear. Langkah kedua, tunjukin rubriknya, biar orang tua bisa lihat standarnya secara nyata dan terukur. Dan langkah ketiga, diskusikan rencana aksinya. Bayangin, daripada cuma bilang, maaf anak bapak dapat C, kan jauh lebih enak dan produktif kalau kita bilang, Pak, ini target kita, nah anak bapak posisinya sekarang ada di sini. Dan ini loh langkah-langkah yang bakal kita lakuin bareng buat bantu dia nembus target itu. Beda banget kan rasanya? Buat teman-teman pendidik, ada beberapa pedoman etika dari Macmillan yang wajib kita pegang erat-erat nih. Pertama, hindari banget ngasih label yang menjatuhkan mental anak. Terus pastiin tesnya adil untuk semua latar belakang siswa yang beda-beda. Ketiga, jaga selalu kerahasiaan skor tes karena itu data personal yang sensitif. Dan terakhir, variasikan metode penilaian. Selalu ingat satu hal ini ya, evaluasi itu tujuannya buat memfasilitasi dan memotivasi siswa supaya terus bertumbuh, bukan jadi pedang yang malah ngebunuh semangat belajar mereka. Gak kerasa kita udah sampai di bagian kelima, kesimpulan paling penting. Kalau Anda cuma bisa nginget 3 hal dari seluruh obrolan kita hari ini, tolong ingat ini baik-baik. 1. Skor mentah selalu butuh konteks. Angka 45 nggak bisa nyeritain apa-apa sendirian. 2. Pastikan Anda paham kerangka acuannya. Coba tanya, ini anak lagi dibandingin sama teman-temannya atau murni diukur penguasaan materinya? Dan yang ketiga, ini yang paling fundamental, gunakan penilaian untuk naikin kualitas belajar, bukan cuma buat ngeranking. Ingat, angka di atas kertas itu cuma titik awal dari obrolan panjang tentang perkembangan anak kita. Sebagai penutup di sesi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih. Coba tanyain ke diri sendiri. Apakah kita mengukur dan menilai selama ini cuma buat ngasih label, atau kita menilai untuk belajar? Besok-besok pas Anda nerima rapor atau hasil tes standar lagi, yuk ubah cara pandang kita. Berhenti nyari label anak pintar atau kurang pintar, dan mulailah nyari peluang nyata buat mereka bertumbuh. Terima kasih banyak udah dengerin sesi bedah materi ini sampai akhir, tetap semangat belajarnya, dan sampai jumpa di sesi seru kita berikutnya.